Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Rumah Ikan. Jadi seperti janji kita ya teman-teman, di video kali ini kita perlihatkan galeri kita yang terbaru ya, baik dari layout, terus baik dari segi uh, estetikanya kayak gimana, terus juga perkembangan ikannya itu seperti apa di tempat baru. Dan kita juga di sini ada kabar baik ya teman-teman, ternyata air di sini lumayan cukup bagus. Tanda air itu bagus itu cirinya salah satunya yaitu dari airnya itu berlumut ya teman-teman. Nih, airnya berlumut. Nah, beda halnya kalau air teman-teman itu kuning ya, kuning itu pertanda airnya itu kurang bagus. Walaupun kita sudah menggunakan lampu secara 24 jam dengan jarak yang lumayan cukup pendek ya, dari air ke lampu itu cukup pendek, terus intensitas cahayanya itu cukup terang juga, nggak bakalan menjamin si air itu berlumut ya teman-teman. Karena penunjang air itu berlumut itu diantaranya artinya organisme yang ada di air itu bagus ya, hidup gitulah istilahnya. Nah, di sini kita masih di blue polar ya teman-teman. Nah, di sini kita punya beberapa indukan yang sedang bertelur dan indukan yang baru saja menetas ya teman-teman. Dan ada juga indukan yang lagi mau bertelur nih ya. Nah, oke. Untuk layout yang di sini berisi kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 akuarium yang berisi 6 indukan. Yang berisi 4 indukan di sini, dan yang di sini itu 1 2 3 4 5 akuarium berisi 2 indukan, 3 indukan sama polar ya, sama andrao. Kita punya juga andrao ya di sini ya teman-teman. Nah, di bawahnya itu kita punya glowfish ya teman-teman. Di sini kita punya glowfish buat pemanis saja sih. Nah, contohnya di sini ya teman-teman, dilihat. Nah, air yang bagus itu seperti ini ya teman-teman ya. Di bawahnya itu dia ada seperti gelembung, terus memiliki lumut gitu ya. Nah, ini pertanda hidup. Nah, oke, kita langsung saja melihat indukan yang sedang bertelur, indukan yang sedang ngasuh anakannya, dan anakan yang sudah kita pisah dari indukan ya teman-teman. Nah, di sini kita punya anakan yang sudah kita pisah dari indukan ya teman-teman. Di sini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini anakan yang sudah kita pisah dari indukan. Berapa hari sih idealnya anakan itu dipisah dari indukan? Nah, kalau di kita ini kurang lebihnya 3 sampai seminggu lah ya. Dilihat dulu juga di anakannya kondisinya seperti apa. Kalau anakannya sudah bisa berenang, sudah berpisah gitulah, yang udah nyebar dari indukan, itu bisa kita pisah nih teman-teman. Nah, seperti hanya ini tuh anakan yang sudah bisa berenang nih, mereka udah bisa makan sendiri gitu ya. Nah, karena kita juga kasihan juga ya ke indukannya, ngasuh anakannya itu pada bandel. Kadang anakannya itu nyebar, terus indukannya ngumpulin gitu ya. Nah, itu juga saya takutnya berpotensi indukannya tuh itu stres ya. Kalau stres itu anakannya bisa dibantai. Nah, artinya ya beresiko juga lah nantinya kita untuk memperbanyaknya itu lebih lama gitu ya. Nah, kita langsung pisah, dan indukannya juga mau bertelur lagi teman-teman. Yuk kita lihat indukannya nih.
mau bertelur lagi. Nah ini indukan lagi mau bertelur lagi nih teman-teman. Nah indukan itu mau bertelur, tandanya apa? Dia mulai menggesek-gesekkan ke area, oh bahkan udah bertelur teman-teman nih. Wah kita kecolongan ya teman. Nih ini bahkan udah bertelur nih indukannya nih, udah bertelur lagi nih. Nih anak indukan nih telurnya nih teman-teman. Nah ini indukannya udah mulai udah bertelur lagi teman-teman. Oh masya Allah, udah bertelur lagi ya. Ini indukannya nih yang tadi. Ini indukan yang tadi itu telurnya banyak banget. Telurnya banyak banget. Ada yang lebih banyak lagi teman-teman telurnya ya. Kita lihat nih di bawah nih. Nah, di bawahnya ini telurnya banyak banget nih. Ini telurnya banyak banget teman-teman. Nih ya. Nih ini bisa nyampe 200 ekoran lah. Ya. Itu paling banyak itu 150 ya sih. 150 telur, dan potensi hidupnya itu ya paling 75% sampai 80% lah, dan nyampe 100%. Kalaupun 100% itu kadang di usia kurang lebih 1 bulan itu udah mulai berkurang ya teman-teman. Nah ini kita lihat potensi ngisinya itu banyak nih. Tandanya itu apa? Dia itu warna telurnya itu coklat ya teman-teman. Beda halnya kalau putih. Kalau putih itu biasanya dia langsung memisahkan daripada telur-telur ini. Nah kalau putih itu artinya kosong ya teman-teman. Dia tidak ada pembuahan jantan maupun betina. Nah jadi soalnya ini pembuahannya kan di luar. Jadi si betina itu bertelur dulu, baru si jantan itu menyemprotkan spermanya gitu ya di sini. Nah ini indukan yang sedang bertelur nih. Ini udah 2 hari sih, udah 2 hari, besok 3 hari sama besok insya Allah menetas lah. Nah di sini juga kita punya indukan yang sudah menetas. Nah ini anakannya nih teman-teman nih. Bisa teman-teman lihat nih, ini anakannya nih. Nah ini anakannya nih. Ini kurang lebih bentar lagi juga kita mau pisah nih. Ini kan udah ngegunduk ke sini. Nanti kalau udah berenang itu nyebar nih teman-teman. Biasanya dia di pojok di sini, di pojok sini nih biasanya ya. Nah nanti di sono setiap kali kita datang di sini di depan itu mereka kan suka kayak mau seolah defense lah ya, protect dia. Jadi ngelindungin anakannya. Nanti kalaupun nyebar itu indukannya ngumpulin lagi. Nah itu beresiko ya teman-teman, takutnya stres dimakan tuh. Makanya kita pisah seperti halnya ini nih. Ini kita pisah nih kayak gitu teman-teman. Nah kita bikin banyak di sini ya. Alhamdulillah cocok. Indukannya itu dan bisa bertelur di sini. Nah ini andrao kita. Ini kita sedang membudidayakannya. Mudah-mudahan di sini cocok airnya, dia langsung berkembang biak ya teman-teman. Nah sini cukup banget nih. Nanti juga ya kurang lebihnya anakannya itu kalau sudah gede itu bisa kita satukan di sini ya teman-teman. Nah kita satukan di sini, ini jadi kolam penampungan lah ya. Nah kita punya banyak indukan di rumah, makanya di sini kita indukannya kalaupun kita kurang, kita bakalan ambil indukannya di tempat kita yang satunya ya. Ini kan galeri terbaru nih. Teman-teman bisa lihat galeri kita yang kemarin sebelumnya itu seperti apa, bisa cek di video sebelumnya. Oke, kita cek di sini nih. Nah yang di sini itu anakannya udah bisa berenang tapi belum menyebar ya teman-teman. Makanya kita belum isi nih, belum pindah nih ya. Teman-teman bisa lihat anakannya itu di mana. Itu kita bisa lihat indukan betinanya di mana. Nah indukannya betinanya di sini, artinya anakannya pasti di bawahnya teman-teman. Nah
Nah ini anakannya nih teman-teman nih, kalau teman-teman pengen lihat nih. Nah nggak jelas ya. Nah ini anakannya nih teman-teman nih, yang bergerak-gerak nih. Nah itu anakannya tuh, itu anakannya tuh. Mereka masih memiliki kantong telur ya, belum bisa kita pisah dari indukannya, kurang lebih seperti itu. Nah kita di atas lagi juga ada nih. Nah di sini ini betinanya di mana? Betinanya di sini nih. Nah ini betinanya nih. Anakannya di mana? Nah anakannya di sini nih. Nah ini anakannya nih. Nah ini anakannya nih teman-teman. Nah anakannya disimpan di pojok dia. Nah ini indukannya itu anaknya yang kedua ya, batch kedua. Ini batch kedua. Nah sedangkan batch yang pertama itu indukannya ini teman-teman. Nah ini batch kedua nih, ini batch kedua. Terus ini juga batch kedua nih, batch pertama maksudnya. Nah ini batch pertama nih tuh. Kenapa cirinya batch pertama dan kedua itu kita bisa tahu? Itu dilihat dari motifnya teman-teman. Nah kalau batch pertama itu motifnya dia tengahnya, hitamnya itu di tengah, dominannya di warna putih. Nah di sini nih, ini dominannya ke putih. Nah beda halnya kalau batch kedua. Kalau batch kedua itu teman-teman motifnya bisa lihat ya di sini tuh, motifnya itu kerang ya, dia tuh hitamnya tuh lumayan cukup banyak di punggungnya ya, walaupun masih tebal di tengah ya, tapi ini udah lumayan terbilangnya tebal banget. Nanti kita lihat contoh yang lebih tebalnya lagi itu di batch ketiga ya, ada di rumah itu jadi indukan, kita udah jadi indukan. Nah seperti halnya ini nih, ini. Nah ini batch kedua nih. Nah batch kedua itu seperti ini teman-teman tuh. Nah ini batch kedua nih. Nah hitamnya itu udah mulai full ya teman-teman. Nah karena indukan-indukannya itu yang pertama itu udah pada meninggal semua. Ini itu anak-anakannya semua nih. Ini anakannya, ini anakannya, ini anakannya nih. Nah indukannya itu udah pada meninggoy semua. Nah di atas juga kita punya nih, ini yang putih. Nah anakannya di mana teman-teman bisa lihat di sini, di dalam. Nah di sini ini anakannya di sini nih. Nah di dalam sana. Nah di sini nih, di dalam sana. Nah anakannya di sana. Nah ya ini indukannya protek banget nih ya teman-teman. Nah dia di depan terus. Nah nanti selanjutnya itu untuk sistemnya itu gini ya, ini semua anakan kan udah menetas nih. Nah kita bakalan pindah ke sini nih teman-teman. Nah ke pinggirnya ini kan kosong nih, ini sengaja kita siapkan itu buat nantinya anakan ini bakalan banyak nih, pada besar-besar ya. Nah indukannya itu bisa bertelur lagi di sini, entah itu telurnya bakalan kita pisah lagi apa nanti kita besarkan indukan sama anakan. Tapi kalau kita sih pengennya itu di sini anakan semua nih. Ini udah full anakan semua. Nanti indukan kita lempar lagi ke tempat kita yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi biar kita miara di sini tuh anakannya semua. Nanti indukan itu di sono. Biar di sono itu kita ngembangin lagi anakan lagi gitu. Nah nanti kurang lebihnya indukan itu bakalan balik lagi ke sini setelah anakan-anakan ini sudah kita kumpulkan di area sini. Nah di tempat penampungan ini itu kita besarkan di sini. Nanti semuanya ditarik nih ya. Jadi dari ini kan 11 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tempat, 12 tank itu kita 12 sama 3 15 anakan dari 15 tank dari semua anak-anakan itu kita simpan tampung di sini. Nah setelah kita tampung di sini
ini kita bakalan isi lagi sama indukan-indukan. Nah nanti indukan-indukannya itu kita bakalan ambil semua nih, dari mulai yang apa, yang pertama, dari yang pertama yang di sana, terus kita pindah ke sini, terus kita bakalan juga isi semua nih ya, dari 15 tank ini kita isi anakan semua biar mereka bertelur semua. Nanti biar gampang, kita kalau udah bertelur nih kita ambil, kita simpan di tempat pertama, terus kita simpan, kita ambil lagi, kita simpan di tempat pertama, biar nanti di sono rollingan, di sono juga kita tampung di kolam ya. Nanti kita bakalan sepil galeri kita yang di sana yang pertama itu blue polarnya seperti apa perkembangannya, kita punya si footage-nya kayak gimana ya teman-teman. Nah sembari kita nunggu di sini kita punya Andrao ya teman-teman, mudah-mudahan kita kembangin lagi Bang dan SF sehingga kita punya dua channel, yang pertama membahas tentang sana, yang kedua tentang blue polar ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan mudah-mudahan teman-teman juga ikut